Kimia, salam jumpa dengan saya Ibu Agatha. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Seperti yang sudah Sobat Kimia tahu, bahwa reaksi asam dan basa membentuk garam yang disebut dengan reaksi penetralan. Akan tetapi, reaksi penetralan tidaklah berarti membuat larutan garam menjadi netral. Ternyata, garam bisa bersifat netral, asam maupun basa. Perhatikanlah peta konsep sebagai berikut. Hidrolisis terjadi pada larutan garam. Nah, larutan garam apa saja yang bisa mengalami? Nah, larutan garam itu bisa mengalami hidrolisis secara total, tidak terhidrolisis, dan terhidrolisis sebagian. Yang hidrolisisnya secara total itu terbentuk dari apa saja? Terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Kalau yang tidak terhidrolisis itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan terhidrolisis sebagian berarti terdapat kation dan anion. Ya, nanti untuk menentukan sifat dia asam, basa atau netral dilihat dengan menggunakan indikator. Nah, indikator ini sudah kalian pelajari pada saat kalian mempelajari asam dan basa. Nanti kalau bersifat asam pada hidrolisis total tentu saja yang pH-nya kurang dari 7, basa pH lebih dari 7, dan netral pH sama dengan 7. Contoh dari garam yang mengalami hidrolisis total adalah NH4CN, di mana terbentuk dari basa lemah NH4OH dan asam lemah HCN. Kemudian, yang tidak mengalami hidrolisis contohnya adalah garam NaCl. Teman-teman sudah tahu bahwa NaCl itu terdiri dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Nah, untuk mengetahui contoh dari hidrolisis sebagian pada garam, contohnya adalah NH4Cl. NH4 itu NH4Cl terbentuk dari basa lemah NH4OH dan asamnya adalah asam kuat HCl. Sobat Kimia, sekarang pertanyaan Ibu Agatha adalah, bagaimana penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari? Ada atau tidak? Tentu saja ada jawabannya. Contohnya adalah sabun. Sabun merupakan salah satu contoh garam yang bersifat basa. Selain itu, ada apa lagi? Coba kalian lihat gambar berikut. Ini adalah gambar pupuk. Nah, pupuk itu merupakan contoh larutan garam yang bersifat asam. Nanti kegunaannya pada tumbuhan, dia bisa menjaga pH tanah agar tidak terlalu asam atau basa. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang konsep hidrolisis itu sendiri. Hidrolisis berasal dari dua suku kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro yang artinya air dan lisis artinya peruraian. Berarti, kalau hidrolisis garam adalah garam yang terurai oleh air. Dan yang perlu diingat, yang bisa terurai dari air dengan air adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Perhatikan garam yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat sebagai berikut. Diingat kembali bahwa yang bisa terhidrolisis adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Karena garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti dia tidak mengalami hidrolisis. Sifatnya netral dengan pH yaitu 7. Contohnya adalah natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Terdiri dari kation Na+ dan anion Cl-. Na+-nya ini berasal dari basa kuat dan Cl-nya berasal dari asam kuat. Ingat, kedua-duanya kuat berarti tidak mengalami hidrolisis. Reaksinya sebagai berikut. Pertama-tama, buatlah dulu reaksi ionisasinya. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Karena kedua-duanya kuat, maka tidak terhidrolisis atau tidak terurai oleh air. Garam yang kedua adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemak. Yang terhidrolisis yang berasal dari lemahnya.
Sifatnya berasal dari yang kuat. Nah, saya ulang lagi. Sehingga garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis anion berasal dari asam lemahnya. Nah, ini seringkali disebut dengan garam yang terhidrolisis parsial atau garam yang terhidrolisis sebagian. Yang kuat adalah basanya, berarti sifatnya basa dengan pH lebih besar dari 7. Contohnya adalah garam natrium stearat dengan rumus kimia C17H35COO4. Ini merupakan sabun cuci yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air, menghasilkan asam stearat dan basanya NaOH. Reaksinya sebagai berikut. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, buatlah reaksi ionisasinya. NaC17H35COO terionisasi menjadi Na+ dan C17H35COO. Na+ berasal dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. C17H35COO- ini berasal dari asam lemah dan dia yang mengalami hidrolisis dan bisa bereaksi dengan air membentuk C17H35COOH dan OH-. Terbentuknya OH- inilah yang menyebabkan garam tersebut bersifat basa. Berikutnya, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation karena yang lemah adalah basanya dan kation itu berasal dari basa. Sifatnya dilihat yang kuat siapa? Yang kuat adalah asam kuat, maka garam tersebut bersifat asam, berarti pH-nya lebih kecil dari 7. Contohnya adalah garam amonium klorida dengan rumus kimia NH4Cl. Terdiri dari kation NH4+ dan anion Cl-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah NH3, mengalami hidrolisis. Yang Cl- ini kan berasal dari asam HCl. Dia adalah asam kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Kita buatlah reaksinya. Pertama-tama reaksi ionisasi dulu. NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ plus Cl-. Cl ini yang kuat, tidak mengalami hidrolisis, dan NH4+ ini yang mengalami hidrolisis. Reaksinya sebagai berikut. NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 plus H3O+. Ini terjadi karena NH4 plus tambah H2O itu kan terbentuk menjadi NH4OH. Namun diingat-ingat lagi, kita sudah belajar di reaksi penggaraman bahwa NH4OH itu adalah basa yang mudah terurai menjadi NH3 dan H2O. Nah, jika terbentuk H3O+, menurut teori Arrhenius yang sudah kita pelajari pada asam basa, maka garam ini akan bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa lemah, kedua-duanya lemah, berarti kedua-duanya mengalami hidrolisis secara total. Contohnya adalah garam amonium asetat dengan rumus kimia NH4CH3COO yang terdiri dari kation NH4+ dari basa lemah NH3 dan anion CH3COO- berasal dari asam lemah CH3COO. Seperti biasa, buat dulu reaksi ionisasinya. NH4CH3COH terionisasi menjadi NH4+ plus CH3COO. Kedua-duanya lemah, terhidrolisis semuanya. NH4+ tambah H2O membentuk NH3 plus H3O+. CH3COO- plus H2O akan membentuk CH3COH plus OH-. Lalu bagaimana sifat garam itu sendiri? Sifatnya tergantung dari harga Ka atau Kb-nya. Kalau Ka lebih kecil dari Kb, maka garam akan bersifat basa.
jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam bersifat asam. Kalau harga Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Sekarang kita lihat contoh-contoh garam yang lain. Kita lihat Ki. Untuk menentukan dia itu bersifat netral, basa atau asam, kita lihat dari asam pembentuk dan basa pembentuknya. Ki terbentuk dari asam Hi yang merupakan asam kuat, dan basa pembentuknya adalah KOH yang adalah basa kuat, sehingga dia merupakan garam netral. Kalau garam netral tadi tertulis atau tidak? Tentu saja tidak, karena pembentuknya asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, CH3COONA terbentuk dari asam pembentuknya CH3COOH, merupakan asam lemah. Basa pembentuknya adalah NaOH yang merupakan basa kuat, sehingga sifat larutan garamnya adalah garam basa, dan dia akan terhidrolisis sebagian atau parsial. Yang ketiga, NH4 2 kali SO4 terdiri dari asam pembentuk H2SO4 yang merupakan asam kuat, kemudian basa pembentuknya adalah NH4OH, dan terbentuk ini merupakan basa lemah. Nanti sifat larutan garamnya adalah garam asam, dan ini pun mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Yang keempat, CH3COONH4. Asam pembentuknya adalah CH3COOH, adalah asam lemah. Basa pembentuknya adalah NH4OH, merupakan basa lemah. Nah, sifat larutan garamnya tergantung dari harga Ka dan Kb-nya. Karena terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka nanti mengalami hidrolisis secara merata. Setelah kalian bisa mengidentifikasi sifat asam basa pada suatu larutan garam, nah sekarang saatnya kita untuk menentukan pH larutan garam tersebut. Untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, kita tahu dia tidak mengalami hidrolisis dan memiliki sifat yang netral, maka pH-nya sama dengan 7. Untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, karena yang kuat adalah basanya, maka dia bersifat basa, dan basa itu akan menghasilkan ion OH-. Nanti kita akan menentukan rumusnya sebagai berikut. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali Mg dikali indeks anion. Saya ulangi kembali. Untuk mencari konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali Mg dikali indeks anion. Penjabarannya sebagai berikut. Kw merupakan tetapan kesetimbangan air dengan nilai 10 pangkat min 14. Diingat-ingat selalu ya, nilainya 10 pangkat min 14. Kemudian Ka adalah tetapan kesetimbangan asam. Istilah ini tentu saja tidak asing bagi kalian yang sudah mempelajari asam basa. Mg itu adalah molaritas garam. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah pH larutan 100 ml CaCH3COO 2 kali 0,1 molar dengan harga KaCH3COOH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kita identifikasi dulu sifat dari garam ini. Ca-nya berasal dari basa kuat. CH3COOH merupakan asam lemah, maka sifat garam ini adalah basa. Kemudian dia akan menghasilkan ion OH-, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Masih ingat kan rumusnya tadi? Bagus sekali. Rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali Mg dikali indeks anionnya. Kita masukkan angkanya ya. Kw nilainya 10 pangkat min 14. Kemudian Ka-nya sudah ada di soal, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5.
Molaritas garam itu berasal dari soalnya 0,1 molar. Nah, indeks anionnya berarti berasal dari angka ini, yaitu 2. Setelah dihitung, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Sekarang kita cari pOH-nya. Masih ingat toh? pOH-nya sama dengan 5 dan pH-nya berarti 14 dikurang 5. Hasilnya adalah 9. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal variasi yang lainnya. Sebanyak 100 ml larutan asam lemah H2A 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Jika KaH2A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, hitunglah pH campuran yang terjadi. Di dalam soal ini, belum ada garamnya, sehingga buatlah dulu reaksi dari asam dan basanya. Reaksinya sebagai berikut. NaOH direaksikan dengan H2A membentuk Na2A plus H2O. Jangan lupa setarakanlah persamaan reaksi ini. Kemudian, mula-mula carilah mol dari NaOH dan H2A. Molnya adalah hasil kali dari volume dengan molaritasnya, sehingga kita mendapatkan angka sebagai berikut. Mula-mula ada 20 milimol NaOH dan ada 10 milimol H2A. Saya menggunakan satuan milimol supaya mudah dalam menghitungnya. Kemudian yang bereaksi adalah 20 milimol NaOH, 10 milimol H2A, 10 milimol Na2A, dan 20 milimol H2O. Ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Setelah reaksi bagaimana? Ini adalah ciri khas dari hidrolisis garam. Pada reaksi, jika asam dan basanya ini habis bereaksi, maka ini adalah reaksi hidrolisis garam. Nah, sekarang kita sudah tahu mol dari Na2A dan H2O. Garam Na2A ini terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, sehingga Na2A ini merupakan garam yang bersifat basa, berarti menghasilkan ion OH-. Dan rumusnya adalah OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam dikali indeks dari anionnya. Nah, kita cari dulu molaritas garamnya. Molaritas itu adalah jumlah mol per volume. Molnya berasal dari sini, 10 milimol. Kemudian volumenya adalah volume total dari asam dan basa. Kita hitung jumlahnya adalah 200 ml. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Baru kita cari konsentrasi OH-nya. Dengan rumus akar Kw per Ka dikali Mg dikali indeks anion. Kw-nya adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya sesuai dengan soal, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Molaritas garamnya sudah kita hitung tadi, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Dan indeks anionnya itu berasal dari A-nya ini. Karena tidak ada, berarti dia adalah angka 1 dikali 1. Setelah dihitung, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya adalah 6 dan pH-nya adalah 14 dikurang 6, yaitu 8. Kita belajar menentukan pH dari garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Karena yang kuat adalah asamnya, maka sifat garamnya adalah asam. Kalau asam, pasti menghasilkan ion H+. Rumusnya, untuk mencari konsentrasi H+, maka akar Kw per Kb dikali Mg dikali indeks kation. Pasti kalian masih ingat, Kw itu adalah tetapan kesetimbangan air yang angkanya adalah 10 pangkat min 14. Sedangkan Kb adalah tetapan kesetimbangan basa. Mg yaitu molaritas garam.
Contoh soal yang pertama. Hitunglah pH larutan 100 ml NH4 2 kali SO4 0,2 molar. Garam ini terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Berarti sifat garam ini adalah bersifat asam. Maka dia akan menghasilkan ion H+. Kita cari konsentrasi H+-nya dengan rumus akar Kw per Kb dikali Mg dikali indeks kationnya. Masukkan angkanya. Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb 10 pangkat min 5, molaritas garamnya 0,2, dan indeks kationnya adalah 2. Dari sini ya indeks kationnya. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. pH-nya berarti 5 dikurang log 2. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Sebanyak 0,535 gram kristal NH4Cl dengan Mr 53,5 dilarutkan dalam air hingga 100 ml. Jika KBNH3 sama dengan 10 pangkat min 5, hitunglah pH larutan yang terbentuk. Dalam soal ini belum diketahui molaritas garamnya. Kita cari dulu ya. Molaritas itu merupakan harga mol per volume. Molnya adalah gram per mr. Angkanya sudah ada di situ ya. Dan jangan lupa volumenya diubah menjadi liter. 100 ml diubah menjadi liter yaitu 0,1 liter. Dan hasilnya adalah 0,1 molar. Garam NH4Cl bersifat asam karena tersusun dari basa lemah dan asam kuat. Berarti langkah selanjutnya kita cari harga konsentrasi H+-nya ya. Rumusnya adalah akar Kw per Kb kali Mg dikali indeks kationnya. Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5, harga molaritas garamnya 0,1, dan indeks kationnya adalah 1. Kalau dihitung, konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Dan kita tahu pH-nya adalah 5. Soal berikutnya. Berapakah pH larutan yang terjadi bila 100 ml larutan NH3 0,2 molar dengan harga Kb 1 kali 10 pangkat min 5 direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar? Dalam soal ini belum ada garamnya ya, berarti kita buat dulu reaksinya. Reaksinya adalah NH3 direaksikan dengan HCl akan membentuk NH4Cl. Jangan lupa setarakan. Dan reaksi ini sudah setara. Berikutnya, carilah mol mula-mula pada NH3 dan HCl. Mol itu adalah hasil kali dari volume dan molaritas. Saya buat dalam satuan milimol agar lebih mudah menghitungnya. Mula-mula NH3 sebanyak 20 milimol, HCl-nya sebanyak 20 milimol. Kita cari mol yang bereaksi ya. Karena koefisiennya itu sebanding, maka jumlah molnya pun sebanding. Semua sama, yaitu 20 milimol. Setelah bereaksi, NH3 dan HCl-nya habis. Ini adalah ciri khas dari reaksi hidrolisis garam. Kemudian, carilah molaritas dari garamnya. Mol per volume. Volumenya adalah volume campuran ya. Ada 100 ml larutan NH3 dan ada 100 ml larutan HCl. Berarti kalau di total ada 200 ml. Sehingga molaritas garamnya adalah 10 pangkat min 1. Karena garam ini bersifat asam, berarti kita cari konsentrasi H+-nya dengan rumus akar Kw per Kb kali Mg kali indeks kationnya. Masukkan angkanya, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Dan pH dari larutan garam ini adalah 5. Yang terakhir, bagaimana cara menentukan garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah? Kita tahu kalau tersusun dari basa lemah dan asam lemah,
maka dia akan terhidrolisis total. Adapun pH larutan secara kuantitatif sukar dikaitkan dengan harga Ka atau Kb maupun konsentrasi garamnya. pH larutan yang paling tepat hanya bisa ditentukan melalui pengukuran. Namun, secara teoritis kita bisa memperkirakan dengan rumus sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Yuk langsung ke contoh soalnya. Tentukan sifat larutan dari garam NH4Cn. Dan yang kedua, berapa pH larutan garam pada NH4Cn berikut. NH4Cn tersusun dari basa lemah dan asam lemah, berarti kedua-duanya mengalami hidrolisis secara total. Untuk mengetahui sifatnya, maka kita lihat dari harga Ka dan Kb-nya. Ternyata, harga Ka lebih kecil dari Kb-nya, maka sifat dari garam ini adalah basa. Untuk mencari pH-nya pakai rumus yang tadi ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Tinggal masukkan saja angkanya. 10 pangkat min 14 dibagi 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 9,5. Sehingga pH-nya sebesar 9,5. pH ini di atas 7, berarti benar NH4Cn bersifat basa. Demikian penjelasan tentang hidrolisis garam untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.